Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahlina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa ba'd. Sahabat ulam dakwah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan oleh Allah keselamatan, diberikan oleh Allah penjagaan, diberikan oleh Allah keamanan, dan mudah-mudahan dicukupkan seluruh rezeki kita, dibahagiakan hati kita dan keluarga kita, dijaga hidayahnya, dijaga dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan semakin kita bertambah ilmu, menguatkan dari iman kita. Iman mendahului ilmu. Kita mengimani sesuatu, maka butuh ilmu yang menguatkan dari iman itu. Bukan ketika kita ini mengilmui sesuatu kemudian untuk mengubah daripada keimanan yang sudah ada. Ilmu itu untuk menguatkan iman yang ada pada kita sekalian. Ketika kita sudah mengkaji bahwa sebab-sebab yang utama disebut di dalam Al-Quran untuk diselamatkan oleh Allah SWT adalah melalui jalur bersedekah, maka lihatlah ketika seseorang dengan tangannya memberikan di jalan Allah SWT, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang diberikan kepada mereka yang memberikan sesuatu di jalan Allah. Barakallah fi ahlika wa malika. Doa yang pertama, riwayat yang pertama, didoakan mudah-mudahan Allah memberkahi hartanya, memberkahi keluarganya. Jadi yang pertama didapatkan ketika seseorang memberikan sesuatu di jalan Allah adalah keberkahan untuk hartanya sehingga dicukupkan semua yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua adalah keluarganya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan dia adalah keluarga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada riwayat yang lain doa itu adalah ajarakumullah fima a'taita wa barakallah fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Mudah-mudahan Allah mempahalai yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah, baik itu lewat transfer, baik itu dititipkan, yang barangkali orang lihatnya itu sepele. Dalam hadis Rasulullah, walau bisikit tamrah, walaupun itu separuh kurma, tapi nilainya itu adalah karom, nilainya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mempahalainya. Harta yang disisakan diberkahi oleh Allah SWT. Sesuatu yang diberikan di jalan Allah adalah mengundang keberkahan yang disisakan di rumahnya, disisakan di tabungannya, disisakan dalam asetnya. Dan Allah jadikan sedekah itu membersihkan dari seluruh masalahnya, membersihkan dosa-dosanya, membersihkan daripada khilaf dan masalah-masalahnya. Karena masalah yang dihadirkan tak lain karena sebab dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kita pernah mendengar kisah tentang seorang Yahudi yang dikabarkan oleh malaikat kepada Rasulullah bahwa Yahudi ini akan diwafatkan, akan dimatikan oleh Allah hari itu. Ditunggu-tunggu hari itu, ternyata Yahudi ini pulang dengan membawa seikat kayu. Aneh, nggak mati juga. Maka dicegat oleh Rasulullah dan diminta kayunya diletakkan dan dibongkar apa yang ada di dalam isi kayu itu. Ternyata seekor ular yang sedang menggigit kayu. Mestinya ular ini menggigit orang ini dan menjadi sebab kematiannya. Kenapa ini kok malah menggigit kayu? Maka ditanyakan apa yang dilakukan hari itu.
Hari itu ia membawa 2 potong roti. 1 potong roti disedekahkan, 1 potong lagi dimakan dalam perjalanan. Rupa-rupanya sedekahnya melindunginya dari ancaman dan mara bahaya. Maka bukan semata kita percaya, mestinya kita sudah sampai kepada yakin, menjadikan bahwa sedekah itu akan melindungi diri kita, keluarga kita, melindungi negeri kita, dan melindungi apa saja yang kita jadikan alasan di hadapan Allah SWT untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya adalah banyak mengingat Allah SWT. Ringannya adalah dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan, agak lebih lengkap kemudian dalam doa-doa, dan lebih simpel lagi ketika kita membaca Quran, karena sebaik-baik zikir adalah membaca Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala suatu ketika digelisahkan oleh sebuah masalah. Masalahnya adalah ia ditanya dengan satu pertanyaan dan beliau belum bisa menjawab. Karena tidak bisa menjawab, beliau minta izin 3 hari tidak keluar rumah, lockdown kalau istilah kita hari ini, 3 hari. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ia baca Quran selama 3 hari ini. Menurut riwayat sampai khatam 8 kali. Imam Syafi'i ya, sudah hafal Quran sejak usia 7 tahun. Semestinya kita belajar dari orang-orang soleh sebelum kita. Imam Syafi'i ini sering kami angkat ceritanya di hadapan teman-teman sekalian. Beliau itu ketika jelang wafat itu ditunggui putrinya. Putrinya itu nangis, sedih melihat ayahandanya akan meninggal dunia. Tapi justru dihibur oleh ayahandanya. Wahai putriku, kenapa kamu menangis? Sungguh aku sudah hatamkan di rumah ini 4.000 kali hatam. 4.000 kali hatam. Terkhusus untuk menyongsong hari yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Karim. Pendahulu kita orang-orang yang begitu cinta terhadap Quran. Pendahulu kita yang saleh adalah orang-orang yang hatinya, lisannya, fikirannya itu lekat dengan Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat Rasulullah SAW dan mukjizat bagi umat Rasulullah SAW sepanjang zaman. Sejak diturunkan kepada Rasulullah sampai akhir kehidupan, Al-Quran adalah mukjizat. Siapa-siapa yang hidupnya ingin dipenuhi dengan keajaiban, dengan mukjizat, miracle dari Allah SWT, maka banyak-banyaklah bersama dengan Al-Quran. Bahkan berapa banyak mereka-mereka yang jasadnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab menjaga Quran, karena sebab lisannya selalu melantunkan Quran. Ingatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab ia memberikan perhatian yang besar kepada Quran, kalamullah yang semestinya dijaga oleh orang-orang beriman. Yang ketiganya adalah menjadikan sholat ini sebagai sarana komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita faham bahwa musibah virus ini datangnya dari Allah, sebarannya juga Allah yang mengatur. Allahumma hadzal marad jundun min junudika. Kalimat dalam sebuah doa yang cantik dan indah. Ya Allah, sesungguhnya penyakit, sakit, dan virus ini adalah sepasukan dari pasukan-pasukanmu. Sepasukan dari pasukan-pasukanmu ya Allah. Artinya datang dari Allah, mengenai siapa-siapa juga dipilih oleh Allah, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan segala keluh kesah dan apa yang menyesakkan di dalam hati dari kekhawatiran dan kecemasannya, melebihi ia mengambil air wudhu dan kemudian sholat. Di dalam sholatnya sesungguhnya ia ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatnya sesungguhnya ia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat yang dibaca dalam bacaan sholat sesungguhnya adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud-sujudnya
adalah bacaan-bacaan yang Rasulullah menganjurkan untuk diikuti dengan doa-doa dan disampaikan apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu indallahi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sujud. Fa'aktsiru doa, maka perbanyaklah doa. Mereka yang ingin doanya lebih didengar, mereka yang ingin komunikasinya lebih lancar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat sujud dan di saat ia sholat, maka perbanyaklah doa dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan suasana kita menjadi suasana yang lebih baik lagi, menjadi dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan ujian dan musibahnya sudah usai dari kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza, nastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim da'i